Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, hari ini kita bakal bedah satu sumber menarik ya. Kutipan dari buku How to Talk to Anyone. Fokusnya spesifik banget nih. Gimana caranya bikin pesan kita itu bener-bener nyampe dan dipahami sama orang lain. Banyak teknik komunikasi praktis di sini yang kayaknya, wah, bisa langsung dicoba. Iya, bener banget. Misi kita kali ini bisa dibilang ngebongkar cara-cara spesifik biar pesan itu nggak cuma lewat aja, tapi beneran klik gitu loh di kepala lawan bicara. Biar mereka nggak cuma denger, tapi juga nerima pesannya. Ada banyak ide menarik di sini memang. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Salah satu kunci utama yang dibahas itu soal menyesuaikan pesan. Pakai analogi katanya. Tapi bukan sembarang analogi ya, harus yang relevan sama kehidupan atau minat lawan bicara kita. Betul, jadi bukan soal pamer kita tahu banyak perumpamaan, tapi gimana perumpamaan itu nyambung sama dunia dia. Misalnya, ngomongin bisnis pakai analogi sepak bola, ke orang yang nggak suka bola, ya nggak bakal efektif kan? Nggak nyambung jadinya ya. Nah itu dia, tujuannya kan memperjelas bukan bikin bingung. Yang menarik tuh kenapa ini berhasil. Jadi saat kita hubungkan ide baru ke sesuatu yang udah mereka kenal, entah itu hobi atau kerjaan, konsep abstrak jadi lebih gampang dicerna, kayak jembatan gitu. Oh, jadi kayak ngasih pegangan gitu ya buat konsep yang baru. Persis. Dan ini juga nunjukin empati loh. Kita udah mikirin dari sudut pandang mereka, jadi bukan sekedar teknik, tapi ada unsur penghargaannya juga. Bener juga ya. Kalau salah pilih analogi malah bisa jadi bumerang. Kita dikira sok tahu atau malah, ya itu tadi, bikin tambah nggak jelas. Tepat. Kuncinya memang di pengamatan dan pemahaman kita soal lawan bicara. Nah ini nyambung nih ke poin berikutnya yang juga dibahas. Soal menyelaraskan diri sama bahasa indera mereka. Ini yang soal merhatiin kata-kata pilihan mereka ya. Apakah dia tipe visual yang sering bilang, saya lihat maksud Anda? Atau auditori, wah kedengarannya bagus. Atau mungkin kinestetik, saya rasa ini kurang pas. Iya, itu dia. Sumber ini menyarankan kita coba merespons dengan gaya bahasa yang mirip. Tapi gimana caranya biar nggak kedengeran aneh atau kayak dibuat-buat gitu ya? Niru-niru gaya ngomong orang? Nah, pertanyaannya bagus. Kuncinya bukan niru mentah-mentah atau nebak-nebak, tapi lebih ke mendengarkan secara aktif. Perhatiin aja pola kata yang sering muncul alami dari mereka. Terus, waktu kita respons, kita pakai kata-kata yang seirama. Misalnya dia bilang, saya lihat gambarannya, kita bisa balas, oke, coba kita lihat lebih detail ya. Ini bangun koneksi di level bawah sadar gitu. Mereka jadi merasa lebih nyambung. Oh, jadi lebih ke mirroring halus gitu ya, bukan meniru terang-terangan. Iya, betul. Dan efeknya, kejelasan pesan kita bisa meningkat drastis karena hambatan psikologisnya berkurang. Mereka merasa dipahami. Oke, masuk akal. Nah, selain cara penyampaian, sumber ini juga nekenin banget soal kejelasan niat. Ada istilah YIFM sama YIFY. Iya, what's in it for me dan what's in it for you. Apa untungnya buat saya dan apa untungnya buat kamu. Betul. Jadi pas kita mau minta tolong, atau ngajak ketemu, atau ngusulin sesuatu, sebaiknya langsung aja dijelasin keuntungannya buat kedua pihak. Kayak contoh di buku itu, pas penulisnya ngundang ketua asosiasi pemasaran buat makan siang, dia langsung bilang, ini loh manfaatnya buat saya, ini manfaatnya buat Anda. Nah, ini penting banget buat bangun kepercayaan. Agenda tersembunyi itu, wah, itu sumber utama ketidakjelasan dan curiga kan? Kalau kita transparan soal WIFM dan WIFI, alasan dibalik permintaan kita jadi jelas banget. Nggak ada keraguan soal motivasi. Komunikasi jadi lebih efisien. Bener banget. Keburaman niat ini sering jadi pengalang ya. Oke, terus soal kejelasan dalam menjelaskan diri atau ide. Ada tips juga nih. Jangan cuma sebut jabatan, misalnya, saya penata rambut. Tapi jelaskan manfaatnya. Saya bantu wanita nemuin gaya rambut yang pas buat bentuk wajahnya. Iya, fokus ke manfaat yang kita berikan, bukan cuma titel. Terus juga soal hindari eufemisme ya. Pakai bahasa langsung aja. Misalnya, bilang kaya daripada berada. Walaupun kadang rasanya agak gimana gitu ya. Kurang halus mungkin. Mungkin awalnya terasa gitu, tapi bahasa yang lugas dan berorientasi manfaat itu justru motong kerancuan, bikin pesan kita langsung relevan dan gampang diingat. Di dunia yang serba cepat ini, kejelasan langsung kayak gitu bikin pesan kita lebih menonjol dan nempel. Bahasa yang muter-muter malah bisa bikin inti pesannya hilang. Setuju sih. Efektivitas ya kuncinya.
Nah, satu lagi yang di-highlight itu soal observasi nonverbal. Perhatiin isyarat tubuh lawan bicara. Betul. Apakah dia kelihatan gelisah, atau malah ngangguk-ngangguk setuju, atau cara megang pulpennya gimana? Sumber ini nyebutnya menjual dengan bola mata. Haha, istilahnya unik ya. Maksudnya kita membaca reaksi mereka secara langsung gitu. Iya, ini kayak umpan balik real time buat kita. Dengan ngamatin bahasa tubuh mereka, kita bisa langsung tahu nih, pesan kita nyampe nggak ya? Analogi kita pas nggak ya? Penjelasan kita kecepatan nggak ya? Jadi, kita bisa langsung kalibrasi ulang, menyesuaikan pendekatan saat itu juga, biar pesannya benar-benar jelas dan diterima. Ini nutup lingkaran komunikasi. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih ya, biar pesan kita benar-benar jelas tuh, menurut sumber ini kuncinya, pakai analogi yang relevan banget buat dia. Terus, coba selaraskan sama bahasa indera dominan. Nyatakan niat dan manfaat WIFMY secara terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Terus pakai bahasa yang langsung ke intinya. Fokus ke manfaat atau hasil. Dan yang terakhir, jangan lupa baca reaksi nonverbal mereka sebagai feedback langsung. Lengkap banget ya. Nyampeinnya. Menyesuaikan terus sama dunia internal, cara pikir, dan kebutuhan si pendengar. Kayak bangun jembatan gitu antara pikiran kita sama pikiran dia. Wah, dalam banget ya pembahasannya. Banyak teknik yang bisa langsung kita coba praktekkan. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Gimana kalau di satu percakapan penting Anda berikutnya, Anda coba fokus terapkan satu aja dari strategi kejelasan ini. Misalnya, fokus jelasin Wi-Fi-nya, atau sengaja cari analogi yang relevan banget buat lawan bicara Anda. Kira-kira, perubahan apa ya yang bakal terjadi pada hasil obrolan itu? Coba direnungkan, sampai ketemu lagi di pembahasan kita selanjutnya.